Bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time melalui sambungan jarak jauh dari kediamannya. Ada founder Wahid Foundation, Yeni Wahid. Saya ingin tanyakan langsung terkait apa yang disampaikan oleh Duta Besar Saudi untuk Indonesia, Osama Muhammad Al-Shuaibi. Selamat pagi, Mbak Yeni. Selamat pagi, Mas Wahyu. Iya, Mbak Yeni, Anda langsung berkomunikasi dengan Dubes Osama melalui apa, Mbak Yeni? Saya komunikasi melalui WhatsApp, melalui HP ya, iya. Melalui HP, kemudian yang dikomunikasikannya adalah klarifikasi, termasuk ada rekaman audio yang sudah beredar banyak belakangan ini ya? Betul Mas Wahyu. Jadi memang begitu ada geger-geger menyangkut cuitan beliau, ya, postingan sosial media beliau, saya langsung klarifikasi, saya tanya, Excellency, ini ini benar nggak? Saya awalnya menduga itu adalah ada orang yang salah posting atau bagaimana. Kemudian apa jawaban Dubes Osama, Mbak? Ya, beliau menjawab bahwa iya ada kesalahan katanya. It's a mistake, gitu, ada sebuah kesalahan tapi sudah diperbaiki. Nah, jadi ini mungkin menyangkut postingan, ada bagian dari postingannya yang kemudian di-delete oleh beliau, dihapus oleh beliau. Apakah ini juga dipastikan oleh Dubes Osama bahwa Twitter itu memang diketik sendiri dan di-post langsung di-tweet sendiri oleh dia? Jadi nggak dijawab secara detail. Jadi memang seperti itu komunikasi kami. Jadi selama ini memang beliau juga sedang di luar negeri. Saya juga di luar negeri, sedang acara di negara yang berbeda. Jadi komunikasinya kalau melalui WhatsApp kan singkat-singkat saja. Saya cuma bilang tolong segera klarifikasi, gitu. Dan kemudian sudah berapa lama atau mungkin sedekat apa Anda dengan Duta Besar Osama ini karena sampai dengan bisa WhatsApp begitu ya? Japri pribadi begitu. Ya, saya dengan Pak Dubes Osama Al-Shuaibi itu memang cukup baik hubungan kami. Beberapa kali kami diterima secara resmi di kediaman beliau. Pertemuan-pertemuan resmi. Beliau juga datang dalam acara Harlah NU, lalu kemudian kami sering ketemu di acara-acara di luar gitu ya, kira-kira. Jadi cukup sering ketemu lah. Dan memang Dubes Osama ini dekat tidak hanya dengan NU saja, juga dengan ormas-ormas Islam lainnya di Indonesia, Mbak Yeni ya? Iya, betul. Betul, hampir dengan semua organisasi Islam di Indonesia. Dekat hampir semua organisasi Islam di Indonesia. Tapi kemudian ia mengakui bahwa ada pembisiknya yang keliru menafsirkan apa yang terjadi beberapa waktu lalu sehingga beliau juga bisa sampai men-tweet sesuatu yang memicu kontroversi. Itu bagaimana ceritanya? Ya, itu kan yang diakui secara implisit oleh beliau ya. Kalau kita mendengarkan rekaman beliau mengakui bahwa ada yang mencoba menghancurkan hubungan beliau dengan Nahdlatul Ulama. Nah, dari situ kan kita bisa berkesimpulan bahwa berarti mungkin beliau menerima feeding informasi yang keliru. Nah, di situ yang bisa kita simpulkan secara bersama-sama. Nah, tapi bahwa beliau mengakui ada sebuah kesalahan. Nah, menurut saya ini sebuah klarifikasi yang humble ya, yang cukup rendah hati, dan bagi kita, menurut saya kalau orang sudah sampai pada tahapan seperti itu, apalagi seorang diplomat, tentunya bagi kita, kalau saya sebagai seorang Muslim wajib untuk memaafkan beliau. Apakah Mbak Yeni juga pernah diskusi dengan Dubes Osama terkait mungkin kondisi politik di tanah air, di dalam negeri, atau mungkin pergerakan-pergerakan
Islam di tanah air, termasuk ormas-ormas yang ada? Pernah seperti itu, Mbak? Tidak secara spesifik ya, yang kita bicarakan selalu hal-hal yang besar saja, dan saya rasakan sebagai seorang diplomat beliau juga menjaga diri untuk tidak mencampuri urusan, seharusnya tidak mencampuri urusan dalam negeri sebuah negara. Saya sendiri juga tidak terlalu berusaha memberikan informasi yang sifatnya terlalu internal bangsa kita. Jadi ya masuk dalam adab pergaulan internasional saja selama ini komunikasi kami. Apakah juga pernah berbicara terkait aksi-aksi sebelumnya, sebelum reuni 212 kemarin, 411 dan lain sebagainya dengan Dubes Usama, Mbak? Nggak pernah menyinggung ya? Hal semacam itu. Saya nggak pernah. Saya lebih fokus ke hubungan antara Saudi dengan Nahdlatul Ulama, dengan Indonesia, lalu kemudian juga hubungan saya pribadi dengan pihak-pihak di Saudi. Kebetulan saya punya beberapa link dan jaringan di sana. Lalu karena beberapa lingkup pekerjaan saya adalah soal anti radikalisme, itu yang saya lebih sering komunikasi hal semacam itu. Dan bukan isu-isu politik dalam negeri, apalagi isu-isu yang berkaitan dengan pileg atau pilpres mungkin, Mbak Yeni? Enggak pernah cerita-cerita semacam itu sih. Menurut Anda apakah wajar seorang duta besar keliru menyampaikan informasi melalui akun pribadi media sosialnya, dan ini lepas dari konteks apa yang sudah terjadi dalam beberapa waktu terakhir? Jadi memang ini akun media sosial ini memang pisau bermata dua ya. Kita memang harus sangat berhati-hati dengan apa yang kita posting di sana. Apalagi orang-orang dengan jabatan-jabatan tertentu, apalagi seperti duta besar, diplomat dan lain sebagainya. Dia membawa nama negara. Dan cuitan atau postingan dari orang-orang dengan pekerjaan semacam itu tentunya akan berpotensi dianggap merefleksikan pandangan dari negara yang diwakilinya. Jadi memang harus super hati-hati, harus betul-betul menjaga sekali kata per kata, harus dijaga betul, jangan sampai menimbulkan multi interpretasi, apalagi salah tafsir. Apalagi salah mendapat informasi dari pembisik begitu ya? Ya, itu yang kemudian memang secara gentleman, secara lapang dada diakui oleh beliau bahwa memang ada kesalahan. Nah, dan kesalahan itu kemudian dicoba dibereskan gitu oleh beliau. Nah, beliau tidak disebut, berjanjikan tidak menyebut Dubes Usama, kira-kira siapa yang memberi informasi yang keliru tadi atau sengaja dikelirukan, disampaikan kepada Dubes Usama? Nggak menyebut, dan saya juga saya nggak terlalu kepo juga. Saya nggak terlalu tidak terlalu mendedas lebih lanjut lagi, karena saya juga ingin memberikan ruang kepada beliau untuk memberikan penjelasan secara langsung ketika beliau kembali ke Indonesia. Pada saat ini beliau masih di Saudi. Kebetulan ada festival besar di mana Indonesia itu akan menjadi tamu kehormatan. Festival Janadria itu Pak Dubes kita sendiri, Pak Agus Maftu Al Gabriel, itu bekerja sangat keras untuk bisa membuat agar Indonesia menjadi tamu kehormatan tahun ini. Nah, Pak Dubes Usama As-Swaibi itu juga menjadi salah satu, tentunya menjadi salah satu pembicara di acara itu. Ya. Jadi masih di sana, masih di dekat Riyadh itu acaranya. Masih di Riyadh ya. Dan kapan rencananya atau kabarnya akan menyampaikan klarifikasinya ke publik di tanah air, terutama khususnya ke Nahdlatul Ulama yang sudah dirugikan? Iya, sekembalinya dari sana tentunya ya, mungkin akhir-akhir Desember perkiraan saya. Akhir Desember. Karena itu festivalnya berlangsungnya beberapa minggu. Nah, sebagai orang yang punya kaitan langsung dengan hubungan kedua negara, karena di dalam festival ini Indonesia menjadi tamu kehormatan.
Ini dalam 56 tahun hubungan diplomatik baru sekali ini Indonesia menjadi tamu kehormatan. Jadi ini prestasi luar biasa bagi Indonesia ya. Ada festival kebudayaan besar yang diadakan oleh Kerajaan Saudi Arabia dan Indonesia menjadi tamu kehormatan tahun ini. Baik, baik. Terima kasih Mbak Yeni.